Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk hari trading pertama di tahun 2025, yaitu hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025. Hari ini kita ada 5 ya alertnya: MNCN, PTPP, BRMS, PANI, dan BBTN. Kalau kita lihat regional, marketnya agak mix. Eh, Kalau kita nonton di Bloomberg, itu banyak spekulasi tentang Donald Trump ya, bagaimana nanti Donald Trump kalau sudah kembali ke Gedung Putih, lalu juga The Fed dia menyatakan konsensusnya adalah hawkish, diduga akan hawkish, agresif ya. Nah, kalau saya sih penutupan positif ini awal yang baik. Kalau dari pengalaman, kalau marketnya susah itu justru profitnya besar ya. Jadi yang penting ada trading plan. Yang penting kita tahu antisipasi dan manajemen yang baik. Jadi kita bisa baca market, kita tahu trading plan, risk management, dan kita trading sebagai bisnis. Nah, kita lihat saja trading snapshotnya. Ini IHSG-nya Bapak Ibu hari ini 1,18. Lebih tinggi dari hari terakhir trading di 2024. Kita lihat bagaimana dia dari pertama hari trading dia ada lompatan sedikit, lalu di pre-closingnya ada tarikan. Cuman kalau kita lihat turnovernya atau total value-nya hanya 9 triliun, di bawah rata-rata. Mungkin masih banyak yang masih berlibur nih Bapak Ibu. Catatan lagi, asingnya net sell walaupun kecil, kita lihat net buy-nya asingnya tidak signifikan besar karena di bawah 100 miliar, tapi yang paling besar ada BBRI. Net sell-nya juga tidak signifikan, dia di bawah 100 miliar, dan sektor pendukungnya adalah financial yang paling penopang penggeraknya. Oke, ini adalah alertnya Bapak Ibu untuk tanggal 2 Januari. Kita mulai dengan MNCN jam 10. Ya, ini secara sekuensial ya Bapak Ibu. Besok bisa juga akses Telegram bot-nya. Mungkin kalau ada alert robot akan terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya. Alamatnya ada di deskripsi video ya. Saya taruh di sana, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini. Bapak Ibu post lalu scan QR logo ini, linknya nanti akan masuk. Ada trialnya, Bapak Ibu bisa coba. Join juga Telegram channelnya, sosial media dan websitenya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa juga lakukan yang sama dengan saya ya. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah punya Telegram, aplikasi Telegram untuk Messenger. Oke. Dia belakang di machine learning-nya, di belakangnya ini adalah deep key learning. Jadi dia keluar berdasarkan machine learning secara sekuensial. Bisa saja paginya dia muncul, tapi sorenya jam 15 ternyata diguyur lagi oleh market maker ya, yang batal gitu loh. Kan dia tidak tahu apa yang belum terjadi, datanya belum masuk karena big data ini. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Alhamdulillah ya. Tidak terasa, tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu ya, kalau saya melakukan perintah di Telegram bot-nya, ngetikkan perintah request chart, Bapak Ibu ikutin juga. Sambil nanti setelah saya Ibu lakukan, Bapak Ibu dengarkan penjelasannya. Jadi ini memang practice make perfect, harus dilakukan. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, capital kita berbeda, apa yang kita alami atau yang disebut dengan MPL, yaitu maximum pain level, apa yang terjadi di market yang kita alami mungkin tidak sama. Walaupun sama-sama mengalami pandemik, mungkin ada yang posisi profit, ada yang posisi loss ya. Jadi jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu, yang penting harus punya namanya first opinion. First opinion. Nah, prinsipnya, kalau saya belajar dulu, jangan percaya analisa siapapun. Saya juga nggak percaya 100% dengan robot, cuman dia membantu saja. Jadi, saya percaya dengan analisa saya, setelah saya analisa, baru saya membeli sahamnya. Begitu juga dengan Bapak Din, Bu. Jangan percaya yang saya sampaikan, tapi Bapak Ibu bisa ikutin step by step. Namanya juga belajar, bisa dari siapa saja. Nanti Bapak Ibu pelajarin, nanti cocok atau tidak cocok. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan pendekatan saya. Saya mazhab tradingnya adalah volume price analysis, price discount everything, volume validate ya. Kita mengacu pada time frame framework-nya Wyckoff. Oke.
Jadi disclaimer on, your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu, kalau trading, sekali lagi saya ingatkan, wajib punya trading plan dan money management yang baik. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan money management yang baik, sudah stop, jangan trading karena risikonya sangat besar sekali. Berikut ini informasi workshop trading as a business Bapak Ibu untuk hari tanggal 18 Januari, hari Sabtu ya. Full day. Jadi workshop kita memang tidak bisa online, mohon maaf. Karena kita akan praktek di dalam kelas, melakukan exercise, lalu membuat trading plan, menghitung segala macam. Kalau online tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Saya coba tidak mungkin. Saya coba untuk online alumni gathering tidak efisien ya. Jadi 2 jam itu sudah ngaco saya menyampaikan. Tapi kalau di kelas efektif karena interaksi sama orang. Untuk tanggal 18 sudah full, mohon jangan ditambah lagi ya. Tadi ada yang minta tambah, saya bilang jangan, ikutin saja tanggal batch 37 karena sama saja. Jadi ini sudah 6 orang, sebenarnya sudah cukup itu biasanya, tapi kita kasih spare lah ini karena kan orang belum confirm. Yang tanggal batch 36, tanggal 18 Januari sudah full. Minggu depan saya kirimkan materinya untuk yang tanggal 1 Februari, kita masih ada waktu, Bapak Ibu masih bisa tambah. Nanti setelah ini kan levelnya basic dan intermediate. Bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti workshop volume price analysis, ya, volume, siapa tahu lah Bapak Ibu berminat dengan volume price analysis, nanti akan ditawarkan eksklusif, ya. Syaratnya Bapak Ibu harus ikut dulu trading as a business, baru nanti ikut. Murah meriah ini. Cuman masalahnya ada yang tadi bilang dia berasal dari luar kota, dari Jogja atau dari mana. Ya memang itu, saya tidak berencana membuat workshop di luar kota ya. Jadi ini saya hanya waktu luang, tidak tiap minggu saya buat. Kalau beruntung, available, kita bertemu di kelas. Nanti yang berminat ikut volume price analysis dan wake off akan ditawarkan. Mungkin minggu depan mulai ditawarkan kepada yang sudah confirm ini. Siapa tahu ingin lanjut ke level advance-nya volume price analysis. Oke, silahkan nanti kontak Bapak Ibu, bisa kontak saya atau nanti ya, saya tempel lah link di deskripsi video kalau yang berminat untuk workshop atau ikut masuk ke Telegram channelnya supaya dapat informasi update. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Untuk keperluan membuat video, saya menggunakan Telegram desktop. Ya, Bapak Ibu juga bisa gunakan kalau di laptop ya atau di PC. Silakan download Telegram desktop. Yang penting sudah punya aplikasi Telegram account-nya. Nah, Bapak Ibu bisa akses juga. Ini link Telegram botnya ada di sini. Selain ada machine learning, dia juga ada bot chatnya untuk melakukan analisa ya. Jadi memudahkan kita lah. Oke, kita akan coba lakukan analisa dulu. Tapi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silakan ketik help ya. Help ini untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Jadi biar tidak salah lah kalau ada robot lain, Bapak Ibu ketik di sini ya nggak keluar perintahnya. Nah di sini ada volume price. Jadi ciri-cirinya dari sini machine learning dan juga dia volume price ya. Jadi chartnya di berhubungan volume price seperti VBP, baru mana lagi cat volume price. VBP, VPA, foreign flow juga itu adalah volume price ya, cuman volumenya adalah asing. Oke, untuk screening saham juga kita ada untuk saham-saham yang ledakan volume, under value, extreme ini Bapak Ibu, untuk cocok untuk yang kontrarian, lalu untuk foreign flow dan hajar kanan hajar kiri juga ada. Monthly, weekly-nya juga ada di situ untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11 juga bisa ada. Oke, jangan lupa juga untuk tonton tutorial. Ini saya kemarin ada niat mau bikin tambah tutorialnya. Tapi penyakit nanti ajalah gitu. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa ditonton tutorialnya bagi Bapak Ibu yang mungkin di luar kota tidak bisa ikut workshop, pengen belajar volume price analysis. Di sini ada sekitar 5 sampai 10% lah teori apa yang saya ajarkan, teori yang ada di volume price analysis sudah saya masukkan di sini. Ya 5% lah lumayan Bapak Ibu. Nanti kalau yang berminat memperdalam bisa ikut ke kelas workshopnya. Sekarang kita lakukan analisa aftermarket close. Di aftermarket close ini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alert dari big data analisisnya, dari machine learningnya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sih itu deep learning alert itu, nah ini sudah ada nih bot tutorial. What is deep learning? Nah di sini akan dijelaskan apa sih belakangnya kita menggunakan deep learning.
Oke, alertnya itu ada MNCN 1, 2, 3, 4, 5. Ya, MNCN, PTPP, BRMS, PANI. Kemarin ada juga tanggal 30 ya. Nah, sekarang kita nanti kita akan analisa, tapi tidak semua secara lengkap, secara detail. Nanti ada analisa singkat. Kadang-kadang kalau kita memang pengen tahu ya kita analisa singkat saja. Kalau ada alert, saya paling ngecek 2-3 chart saja ya. Jadi tidak ini kalau udah after market close-nya marketnya sudah tutup baru. Oke, kita akan cari nanti saham-saham yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume atau yang menarik lah ya. Sekarang kita cek, setelah itu kita cek rekom. Nah, kalau tadi alert robot ini kan dia secara sekuensial ada waktunya ya Bapak Ibu. Kalau rekom ini dia menggunakan data end of day. Kalau dia sudah ada keluar screening, maka dia tidak akan berubah lagi. Kita lihat aja tanggalnya di sini. Tanggal 2 bulan 1 2025 kita ada BRMS, ada alertnya. Cimory ya, Cimory bearish. Kija nih, Kija ada pembalikan, PTPP ada alert, SSIA bearish. BDT tidak ada. Nah, di sini price actionnya Bapak Ibu yang belajar price action ini ada SSIA bearish, lalu Unilever juga bearish. Mana lagi ya? Breeze. Ini kalau ada tulisan potensial reversal bagus itu. Lalu di sini kita lihat Rocket Jet untuk pakai Heikinasi, PTPP ada alert. BB ini ada nggak ya? BB ini ada alert nggak? BBTN yang alert ya. BBTN ini ada ya alert. Baru Aces, ABM, BRPT ini ada sinyal. Kalau Bapak Ibu punya silakan dianalisa karena dia keluar di screeningnya. Saya tidak mungkin analisa semua, waktunya terbatas nih, bosan nanti Bapak Ibu mendengar. Golden Cross, Benga, Mark NSP ini apa redonnya nggak ada ya, sisanya nggak ada. Kita lihat ledakan volume. SCR V-Boom. SCR V-Boom. SCR V-Boom adalah screening saham-saham ledakan volume, ada Dewa, NSSS ini saham apa lagi nih ya? PTPP ada alert Wika. Sepertinya BUMN konstruksi ini bergerak nih ya. Ada PTPP, ada Wika. Lalu kita lihat dengan SCR Extreme. Kemarin itu saya sudah tergoda untuk otak-atik MNCN ya untuk bikin videonya, tapi entah kenapa saya bukanya RALS. Gak tahu kenapa, karena dia paling atas sekali. Sekarang alertnya MNCN dan sudah tidak ada lagi, baik RALS maupun MNCN sudah keluar dari fear, dia sudah tidak ada lagi. Oke, lalu ya ini tinggal 19 ya Bapak Ibu. Jadi ada 9 saham-saham yang 20 lah, 9 saham-saham yang 9 saham-saham yang extreme fear, 11 saham-saham yang extreme greed, 0 sampai 19, 20 jadi ya. Nggak ada, kalau lihat sini saya tidak ada yang berminat ini Bapak Ibu. Kalau dia ada BBRI, itu saya biasanya buy on weakness. Apalagi BBCA, itu cocok itu. Sekarang kita lihat dengan SCR Panic. Nah, ini adalah rotasi screening untuk saham-saham yang berada di zona panik dari rotasi saham relatif terhadap pergerakan komposit. Itu bedanya. Dia ada benchmarknya terhadap siapa dia bergerak panik gitu. Kalau di sini kita lihat ada beberapa saham. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ketemu saham-saham yang alert atau muncul di rekom tapi berada di panik, ini saham yang bagus ini ya. BBTN. Nah, ini kita curiga kalau panik ada alert, dia habis panik terlebih dahulu. Nanti kita cek BBTN. Menarik juga nih bahas BBTN. BRMS. BRMS juga ada ya. BRMS mungkin habis panik terlebih dahulu. Kita coba dengan Star BRMS. Siklus daily. Berbalik dia ya, habis panik terlebih dahulu. Oke. Ya gitulah. Jadi cari yang ada alert-alert, dia mungkin menguat atau muncul di rekom, dia habis panik terlebih dahulu. Kemudian dia masuk ke sini nih. Lalu kita lihat SCR Hope. Ini screening saham-saham yang relatif terhadap komposit tapi sudah berada di zona hope. Ya, SSMS kemarin bergerak bagus. Era juga bagus ya tadi. Era atau apa ya? Oke, itu MTech tadi. Oke. Itu dia sekarang SCR Top FF. Top F. Kalau cuma melihat foreign flow ya biasa saja ya Bapak Ibu. Kita tahu BBRI, BBNI, tapi kita harus gabung dia dengan, combine dia dengan SCR top kaki. Nah, kita perlu top kaki.
orang-orang yang hajar kanan, hajar kiri supaya kita tahu ya di sini asingnya net sell. Tapi orang-orang hajar kanan 80,2. Hajar kanan itu artinya dia beli langsung ya. Beli langsung. Jadi mungkinan yang borong BRMS adalah lokal karena asingnya jualan netnya gitu. Kalau kita lihat BBRI ini hajar kanan, dia juga net buy. Nah, ini asingnya net buy, termasuk mungkin mereka asingnya hajar kanan. Jadi harus dikombin. Ada yang melihat foreign flow saja, saya rasa top 5 broker saya rasa kurang pas lah. Kita harus lihat dia hajar kanan dan hajar kiri. Supaya tahu dalam kelas advance itu dinamakan agresif trader, ketidakseimbangan antara supply and demand, hukum Wyckoff pertama. Ada di kelas diajar, ada ilmunya lah. Sekarang kita lihat, ada itu ya Bapak Ibu, silakan nanti kalau ada screening lainnya Bapak Ibu. Oh, SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Nggak ada ya Bapak Ibu. Saham pullback ini sahamnya naik, dia pullback dia. Dia trennya harus strong uptrend. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Kita akan melihat speedometer untuk komposit penutupan hari pertama tanggal 2 Januari 2024. Dia saat ini sudah berada di zona netral ya Bapak Ibu. Kalau berada di zona netral artinya supply sama kuat dengan demand. Ya, jadi sempat yang Bapak Ibu beli di zona extreme fear, buy on weakness lagi ekstrim-ekstrimnya, mudah-mudahan sekarang sudah positif. Saya lihat juga beberapa saham saya positif ya, termasuk BBRI. Lalu kita cek dengan star weekly-nya bagaimana? W star composite. Kita lihat weekly-nya dulu. Nggak ada ya. Salah. W Speedo Composite. Sebenarnya composite ini kalau weekly-nya untuk W Speedo paling valid kita ceknya hari Jumat. Karena kan masih bisa berubah nih tergantung besok. Kalau besoknya extreme fear ya dia balik lagi. Oke, saat ini dia tanggal 2 dia berada di extreme fear, artinya supply-nya di weekly masih lebih kuat daripada demand-nya. Kita cek dengan start C0, ini adalah rotasi sektoral, kena 0 ya. Kena 0 berarti semua sektor masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat relatif terhadap. Jadi Bapak Ibu harus pakai kalimat relatif di sini. Relatif. Relatif terhadap komposit yang naik 1,18%, maka kita melihat infranya tampak melemah, trans ada penguatan, finance-nya melemah, industri melemah, non-cyclical ada penguatan, terlihat penguatan, energi melemah, cyclical ini melemah, kesehatan menguat ya. Lalu yang lain-lainnya melemah. Itu secara relatif ya Bapak Ibu. Kalau kita cek langsung dengan volume price, volume price lah ya. VPA weekly-nya juga belum valid nih karena masih besok hari Jumatnya dan banyak libur. Jadi agak berlapang dada bahwa weekly-nya nih mungkin belum valid. Volumenya terutama tidak fair kalau kita bandingkan, tapi nggak apa-apa lah ya, nice to know saja. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, hari Kamis dia ada perlawanan, lihat ini volumenya karena banyak libur, jadi volumenya jatuh. Banyak libur. Sekarang candlenya hijau ya weekly-nya. Cuman support volumenya yang kurang. Ya, kita nggak tahu lah besok mungkin dia akan naik dan minggu depannya akan naik. Jadi, kalau dari weekly kita lihat patternnya masih high. Ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Kalau dia close di bawahnya, kita exit, kita buy on weakness di bawah sini karena ini ada demand-nya. Oke, patternnya masih downtrend. Suka nggak suka ya kalau di weekly. Kalau weekly sama daily kita ikut mana? Kalau trend ikut weekly, tradingnya ikut masuk di daily gitu ya. Jadi secara trend kita masih membentuk lower low, tergantung apakah 6931 ini break jebol, close di bawahnya. Kalau close di bawahnya sudah kita kalau bisa cash-nya lebih banyak daripada saham lah, supaya nanti kita bisa beli kalau kita punya cash lebih banyak daripada sahamnya saat dia membentuk new lower low lagi, maka kita berdoa turunnya lebih dalam. Berbeda dengan orang yang nyangkut, doanya segera naik. Nah, Tuhan kan maha mendengar doa ya, tapi dia terserah dia mau kabulkan yang mana. Kita aja yang keringat dingin nanti kalau nyangkutnya banyak. Kita lihat dengan VBP weekly composite. Untuk composite kita selesaikan weekly-nya dulu.
Supaya kita tahu dimensionnya di mana. Kalau nah ini. Jadi dia kalau membentuk lower low, ya, lower low, di bawah ini ada dimension nih, Bapak. Oh, sebenarnya dia sudah mantul nih. Sudah masuk ya. Nah, ini tricky juga. Jadi sebenarnya kalau masuk-masuk bawah ini kita bisa buy on weakness. Nah, stop loss-nya ya ternyata di sini ya, Bapak Ibu. Exit-nya kalau close di bawah ini kita exit. Atau di bawah sini sekalian lah. Oh, jadi saya koreksi ya. Jadi kalau lihat ini dia kalau bentuk low di bawah bisa ada perlawanan agak spekulatif karena ini demand zone. Kalau dia naik ke atas lagi ya hoki lah kita. Jadi yang kita lakukan adalah kita coba buy on weakness tapi jangan full power supaya kita dapat harga diskon di bawah tapi resiko tidak terlalu besar karena kan dia masih downtrend. Kita belinya pas di demand zone. Jadi atur saja ya. Sekarang kita cek dengan VPA Composite. Nah, ini baru daily-nya valid, volumenya. Nah, kalau daily, mikronya ini ciri-ciri ada perlawanan di pattern lebih kecil. Oke, kita baca sajalah. Kalau dari sini kan low, high, high low, higher high ya. Nah, kalau kita hapus, patternnya mulai dari atas, maka berbalik arah. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Ini adalah lower low, ini low terhadap high. Ya, lower low, low terhadap high, lower low. Nah, sini kan berubah nih. Ya, berubah ya. Di sini ini high, high lagi. Low, low, low. Ini high, ini high low, sekarang higher high. Jadi sudah ada pattern. Pertama, gap tutup. Ini yang ditunggu-tunggu oleh saya. Gapnya harus tutup. Lalu, pattern low, high, high, low, high, high. Sudah ada pattern mikro. Volumenya bagaimana? Volumenya bagus pula dia. Kalau dari daily, averaging daily-nya, dia sudah di atas rata-rata nih. Karena kemarin tradingnya sepi ya, pas liburan. Jadi ini dia patternnya adalah low, high, high low, higher high dengan volume yang lumayan. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah. Kalaupun close kita buy on weakness karena sini ada demand zone. Kita lihatnya dari mana? Dari VBP. VBP Composite. Saya sudah melakukan buy on weakness banyak ya, Bapak Ibu. Cuman tidak full power. Jadi nah, ini demand zone posisi kita buy on weakness. Jadi kalau dia turun ke bawah, mudah-mudahan ini bisa nahan. Tapi kalau lihat pattern ini, mudah-mudahan sampai atas ya. Karena patternnya low, high, high, low. Ini nggak bisa dibantah, Bapak Ibu. Low, high, high, low, high, aja. Low, high, high, low, high. Jadi kalaupun dia turun dengan volume kecil, no worry. Tapi kalau dia turun close di bawahnya dengan volume besar, baru kita jalankan plan exit plan yang lain. PIF Composite. Kita lihat foreign flow. Oke, foreign flow-nya kalau kita lihat asingnya masih tetap keluar sedikit 17,3 asingnya di sini exit ya, tapi mulai melandai, mudah-mudahan lah kecil lah. Oke. Masih liburan mungkin asingnya. Kita nggak tahu kalau mereka datang apakah terus jualan. Ini tergantung dolar saja. Sama Donald Trump. Baik, kita akan lihat PVM. Ini volatility map. Kita cek saham-saham alert ini volatilitasnya dalam data setahun seperti apa. Kita cek dengan portfolio volatility map mulai dari MNCN spasi PTPP spasi BRMS spasi PANI spasi BBTN. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk data 12 bulan dalam setahun ya. Pak, kenapa nggak 5 tahun? Ya bisa-bisa saja, tapi nanti ada beberapa saham yang baru masuk setahun agak susah. Oke. Nah, misalnya apa? Misalnya PGO. PGO kan belum 5 tahun, jadi ya susah lah berapa saham yang masih baru. Kalau kita lihat bagaimana bacanya, ini PANI dan BRMS adalah saham-saham yang volatilitas tinggi, returnnya juga tinggi dalam 12 bulan. Lalu kita lihat MNCN ini turun terus, bottoming mungkin, dia kompositnya ya dalam 12 bulan dia agak masih negatif, BBTN di batasan, PTPP juga.
Ini bawah ini saham-saham yang mungkinan akan kemudian akan naik ya, mudah-mudahan. Lalu kita lihat korelasinya, perintahnya adalah PCM. Nah, kita copy saja biar tidak salah ketik. Bapak Ibu bisa tambahkan ya saham-saham yang ada portofolio Bapak Ibu untuk mengecek. Saya biasanya begitu, kalau saya mau beli, saya cek dulu yang dominan di market, di portofolio saya dengan saham yang mau masuk ini dominan tinggi nggak korelasinya. Nah, ini BBTN. Kalau Bapak Ibu punya BBTN, tidak boleh beli PTPP. Karena korelasinya tinggi, resiko exposure-nya, risk-nya tinggi kalau dia bearish bareng-bareng. Nah, tapi kalau BBTN boleh masuk PANI, boleh masuk MNCN, boleh masuk BRMS. Tinggal masuknya sesuai dengan the best time for buying atau enggak. Tapi dari sini dulu screeningnya, jadi nggak asal. Jadi Bapak Ibu tidak akan beli alert langsung beli, tapi analisisnya panjang ya. BRMS, kalau punya BRMS boleh beli PTPP, tapi jangan PANI. Nah, gitu. Boleh MNCN karena di bawah. Kayak gitulah kira-kira. Kalau punya PTPP boleh BRMS, boleh MNCN, boleh PANI. Itu korelasi. Kita sebut dengan correlation risk exposure. Portfolio risk exposure. Kita lihat korelasinya. Oke, sekarang kita masuk bahas sahamnya. Apa yang mau dibahas ya? Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya nggak tahu besok yang akan jalan yang mana Bapak Ibu. Nanti biasanya saya setelah bikin video ini, saya akan analisa untuk saya sendiri baru tahu. Ya, setelah saya analisa baru tahu. Tapi untuk kali ini kita bahas BRMS aja lah ya Bapak Ibu. P-nya MNCN. Tapi kita bahas BRMS dulu. Oke, tadi BRMS. Mana BRMS? BRMS dia punya korelasi tinggi dengan PANI. Oke, kita cek alert BRMS. BRMS dia rutin ini, sudah bergerak naik terus nih Bapak Ibu. 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada. Trennya sudah naik. Tapi kalau MNCN atau PTPP, udahlah sama lah ya Bapak Ibu, atau BBTN. Ini fresh BBTN. Tapi sama aja ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu yang pengen BBTN, silakan lakukan analisa step by stepnya sama ya. Sama aja, sama diikutin step by stepnya. Apa yang kita lakukan pertama, kita cek alertnya ya, BRMS. Lalu setelah itu kita cek apa? Speedo. Speedo BRMS. Bagaimana speedometernya? Grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Masih bisa naik. Kalau begini belum ekstrim, kita cek dengan star BRMS. Weekly speedonya diceknya weekend ya, besok. Nah, tadi BRMS ini dia berapa hari dia melemah. Hari ini ada perlawanan kuat relatif terhadap kompositnya yang naik 1,18. Artinya kuat ini Bapak Ibu dia langsung mematahkan dan masuk ke zona segitiga ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Jadi kalau dalam segitiga ini dia sudah masuk, kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Biasanya bottoming ya. Dia biasa bottoming. Nanti dia memang masih di panik, tapi arahnya sudah ke hope. Oke. Lalu kita lihat weekly-nya lah ya. W star BRMS. Yang validnya dicek jangan tiap hari weekly sebenarnya dicek. Weekly-nya dicek hari Jumat kan datanya valid. Tapi karena ini banyak libur ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa juga kalau Bapak Ibu mau periksa. BRMS dia fear-nya dalam berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1 bulan setengah dia mengalami fear dalam chart weekly. Tapi sudah ada perlawanan hingga dia berbelok ya. Oke, besok dilihat hari Jumat data weekly-nya valid, berhenti. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly BRMS. Struktur besar, BRMS seperti apa struktur besarnya? Aduh, ini polanya begini ya. Hati-hati kalau BRMS berarti ini. Jadi tahun 2014 dia sempat naik, terus diguyur. Nah ini masih bakri kalau nggak salah ya. Sekarang kan udah berubah juga nih BRMS. Naik ke atas. Tanggal saat kok masih tanggal 1? Oh ya, monthly-nya ya. Monthly tanggal 1. Ya. Segitu masih nih tanggal 1 tanggal 2 lah Bapak Ibu. Tanggal 1 kan libur ya.
Tanggal 2 ini, salah nih candlenya, nggak apa-apa. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly BRMS. Kan hari tanggal 1 libur. Nah, tanggal 2 bulan 1. Oke, kita lihat dia bergerak sideways. Ini sebenarnya kecenderungan turun, lalu dia meledak di akhir Juli, naik tinggi. Ini semacam stepping stone ya. Besok masih bisa berubah lagi volumenya, masih ada tambahan 1 hari. Kita ketemu stop loss-nya. Stop loss-nya low-nya di 324. 324 kurang 2 tick berarti 320. Ini adalah stop loss. Dapatnya dari mana? Low-nya. Low weekly-nya kurang 2 tick. Ini adalah stop loss 320, 318, 316. Jadi stop loss-nya di sini. Karena dia high, low, low, high. Nah, ini belum bentuk higher high kecuali dia close di atas 15. Ini kalau dia turun ke bawah kan berarti pattern-nya balik lagi kayak tadi. Oke. Sementara ini volumenya low ya, weekly-nya karena masih ada hari besok, hari Jumat. Sekarang kita lihat dengan VPA BRMS. Kuat sekali dia. Ada alertnya. Jam berapa tadi alertnya? Jam 11. Oke, dari sini kalau kita lihat sinyalnya apa? Possible end of downtrend. Jadi dia mengatakan, ini perlu berhati-hati ya Bapak Ibu. Untung. Jadi kadang-kadang saya melakukan analisa itu bukan harus namanya juga sharing ilmu tadi. Oke, ini kalau dari Wyckoff, mengapa saya sebut hati-hati? Ini kita sebut dengan fase accumulation. Bapak Ibu nanti berminat, kalau berminat belajar ini bisa ikut accumulation. Bisa ikut di workshop volume price analysis. Ini adalah markup atau marking up sama aja. Ini ada sinyal buying climax, atau di sini ini kita sebut dengan fase distribusi. Gak apa-apa ya, sharing ilmu. Ini disebut dengan the best time for selling. Oke, ini the best time for selling ini. Ini disebut apa? Second chance to sell. Jadi dia memberikan kesempatan kedua untuk jual bagi yang tidak sempat jual dan yang main time frame-nya daily. Kalau time frame weekly, ya dia bisa naik lagi ke atas. Kita belum tahu apakah ini spring di weekly. Lalu daily-nya apa sinyalnya? Sinyalnya Chun. Warna biru. Volumenya besar. Spread-nya wide, close-nya. Jadi price discount everything, volumenya valid nih Bapak Ibu. Kalau udah bentuk begini, wajib pasang stop loss. Karena kalau udah turun ke bawah, maka ini menjadi markdown. Kalau dia terjadi markdown, maka dia akan mengejar demand zone. Oke. Jadi itulah ya, namanya juga sharing ilmu. Nanti kalau ada rezeki jodoh kita bertemu di kelas untuk jelas lebih detail. Kita lihat dengan Evol BRMS, kuat nggak dia? Ya, tidak. Ya ini ada gap dia nutup ya. Jadi pakai Evol ini gampang lihat gapnya. Dia nutup gap, artinya tidak ada hutang di atas. Oh ini masih ada. Masih ada gap, Bapak Ibu, dia bisa ke atas lagi, nutup gap baru dia turun kalau dia mau turun ya. Ya ini ada gap, ini sudah tutup, ini masih ada bisa kejar dulu. Oke. Lalu kita lihat dengan VBP weekly. VBP demand zone. Nah, weekly yang nggak kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ini adalah akumulasi, marking up, distribusi. Kalau dia turun, maka dia akan mengejar zona ini. Demand zone. Ya, dia ngejar ke bawah. Maka struktur ini disebut dengan the best time for selling, second chance to buy, markdown. Teori mengatakan begitu. Tapi kan teori juga bisa tidak pas. Tidak pas sayanya yang tidak pas mengambil contoh. VBP, kita lihat VBP BRMS. Kita lihat VBP BRMS. Iya, ini ada gap ya. Ada gap. Kalaupun dia masih naik ke atas, tutup gap. Yang main fast trade, jualnya ini sell mother candle di atas ini. Ya, jual ke atas.
setengah lah ya Bapak Ibu, sambil trailing stop loss. Kalau Pak, saya punya view-nya weekly, buy on weakness-nya di mana? Ini kan ada panjang nih ya. Support ya, jebol. Resistance, become support. Supportnya jebol. Nah, mudah-mudahan dia turun ke sini. Jadi zonanya ini. Ya. Yang penting stop loss pasang di sini. Kalau beli di sini, kalau dia turun besok kalau dia turun dalam, ya berharap dia membentuk high low. Maka kita coba-coba ini 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, stop loss gitu. Jadi kita dapat banyak barang di bawah, dekat-dekat dengan stop loss, kalaupun gagal analisanya, kita exit. Ini karena supply-nya ada di atas nih, makanya dia jadi cun. Kenapa tadi cun? Full bodinya full? Ya karena cun tadi, ya second chance to sell. Ya, kalau bisa jualan, second chance, ya di harga tinggi. Jadi kalau besok BRMS turun, ya memang kita harapkan dia membentuk low, high, high terhadap low. Jangan sampai membentuk lower low. Kita cek dengan wave BRMS. Berikut ini adalah chart wave zigzag ya. Low, high, high, low, high, high, high. Ini mulai tadi perubahan tren. Sekarang sudah berubah trennya. Lihat, mulai berubahnya di sini. Ya, dia crossing ini lebih tinggi dan dia membentuk ini low. Saat ini lebih tinggi tapi trennya belum, wave-nya belum berubah. Ini masih bisa berubah ya. Belum bisa terlihat perubahan tren, dia harus close di atasnya dulu. Lalu hajar kanan. Ya, hari ini hajar kanan, volumenya 211 juta lot. Nilainya adalah 80 miliar orang hajar kanan di BRMS. Kita cek dengan DOM BRMS ini, kita membandingkan antara asing dan lokal secara rasio saja di pasar reguler. Hari ini asingnya hanya 10% ya Bapak Ibu, kecil saja, mungkin lokalnya nih yang banyak nih BRMS. Dan sisa-sisanya di atas 5%, di atas 5 hari tidak ada yang di atas 10%, kecil saja. Oke, kita cek dengan foreign flow, PIF BRMS, foreign flow BRMS. Kalau kita lihat BRMS hari ini asingnya net sell. Net sell sebesar minus 52,32 ya Bapak Ibu. Dalam 5 hari ada net buy, tercatat masih ada sisa net buy 33 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy 32,34 miliar. Dalam 60 hari berbalik tercatat net sell minus 37,7 miliar. Dan sehari ada 205,27 miliar. Kalau kita lihat memang mulai asing yang masuk itu pertengahan September, tapi mulai keluar besar di awal-awal November ya. Jadi asingnya sudah keluar dulu nih. Kita cek dengan tren BRMS. Trennya belum ada indikasi menguat ya. Kalau lihat tren itu lihat aja warna di sini Bapak Ibu. EPS grow-nya untuk Q3 dia lumayan, Q on Q, over value, tapi di sini kalau dia turun untuk new low, ini penahannya ada. Ini resistance become support. Jadi Bapak Ibu ini masih ada gap, dia mungkinan besok akan kejar atau ya masih ada gap ya. Jadi kalau mau jual optimumnya di 500-an bisa jual ini. Sedikit lagi golden cross. Mungkin dia akan tutup gap dulu. Kalau nggak ada hutang lagi ya udah tuh bisa bahaya turun ke bawah. Kita cek dengan PWS, Pitu Walusiwa BRMS, pakai Heikinasi ya. Kalau nggak jet, saya pakai PWS. Berikut ini adalah chart PWS, Pitu Walusiwa Bapak Ibu, ada sinyal buy di OBV, trennya sih down. Lihat mulai ada perubahan warna ya, jadi bearish, mulai ada perubahan, demand-nya sudah mulai masuk. Tetapi kita belum ada sinyal buy dan belum ada support yang kuat. Volumenya besar, spreadnya wide, very high, tapi belum terjadi akumulasi. Itu saya dicatat. Juga dia tidak terlalu besar di sini ya. Oke, statusnya memang strong, tapi belum akumulasi. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk BRMS. Kita cek saham-saham lainnya. Tapi ini singkat ya Bapak Ibu. Kita lihat MNCN. Alert MNCN. Jadi MNCN kemarin tuh ekstrim. Saya tergoda untuk buy on weakness. Ya.
Jadi fresh ini Bapak Ibu, MNCN bulan 12 dia tidak ada. Kita cek dengan Speedo MNCN. Saya akan singkat saja, namanya adalah analisa singkat, paling 5 chart saja. Kalau Bapak Ibu berminat dengan MNCN, Bapak Ibu bisa ikuti step by step yang saya lakukan di analisa BRMS. Sama, step by stepnya sama. Nah, ini singkat saja karena waktunya juga yang membatasi. Oke, untuk MNCN dia berada di zona netral, artinya kemarin dia ekstrim, sekarang kuat dia hingga langsung bisa lompat ke netral. Oke, kita cek dengan MNCN. Rotasi saham relatif terhadap komposit yang naik 1,18. MNCN langsung berbalik ya, tapi belum masuk ke segitiga ini, tidak sekuat BRMS dia. Karena kompositnya juga menguat. VPA MNCN. Kita langsung saja ke chart daily. Wih, dia bottoming ya. Maksudnya di sini tidak lebih rendah, harus lihat time frame lebih besar, volumenya di bawah rata-rata. Ini yang mungkin membuat rotasi sahamnya tidak terlalu kuat. Ini adalah selling climax, ini auto reaction. Jadi ini kita sebut dengan SC. Ini adalah auto rally. Nah, dia akan turun membentuk secondary test ya. Jadi kita stop loss-nya ada 274. Harus lihat time frame lebih besar, volumenya di bawah rata-rata, kenaikannya kurang signifikan itu. Kita cek, tambahlah bonus VPA weekly MNCN. Saya pengen melihat bottomnya di mana ini. Ini ya juga maksud saya, dia cucuk-cucuk ini kalau dia naik lagi ke atas maka ini semacam spring. Kenapa? Karena ini adalah marking down. Ini adalah zona, kalau dia berhasil close di atas nanti ini menjadi akumulasi. Jadi memang mental-mental baja lah di sini. Cuman memang volumenya belum oke. Dia mengatakan test for supply. Dia tes dulu supply-nya ada atau enggak. Besok baru lebih valid lah. Kita cek dengan PIF MNCN, asingnya bagaimana di MNCN. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk media Nusantara Citra ya, Heritano. Kalau kita lihat asingnya hari ini ada net buy 1,22 miliar dan 5 hari tercatat 0,56 miliar net buy. Dan 20 hari ada 4,73 net buy. Dalam 60 hari 28,4 miliar asingnya net buy. Dan 100 hari ada 2,4 miliar asingnya net buy. Suka nggak suka ya, dalam 5 bulan asingnya net buy nih. Ya, net buy. Besok kalau mau masuk bisa tunggu di PP 286, mungkin beli 5 lot. Ini 10 lot, di bawah ini mungkin 20 lot. Ya, stop loss-nya di mana? 274 kurang 2. Low-nya berapa? 276. 276 kurang 2 tick berarti. 274. Ya, ini 274 kurang 2. 274 berarti stop loss 270. 270, 268, 266. Ini stop loss berlapis. Asingnya sedikit aja. Sekarang kita lihat saham lainnya. PTPP. Wika adalah ledakan volume ya. PTPP ini ledakan volume. Alep PTPP. Dia bulan 12 ada. Ini antara tanggung ya posisinya. Mungkin dia fresh juga. Kita cek dengan Speedo PTPP. Berada di zona grid, artinya PTPP ini demand-nya lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan Star PTPP untuk rotasi saham PTPP relatif terhadap penguatan komposit 1,18. Ya, dia ada penguatan tapi belum masuk ke segitiga ini. Kalau dia masuk kita sebut dengan habis panic terlebih dahulu. Ini ada harapannya tapi baru aja. Mudah-mudahan dia terus menguat. Kita cek dengan VPA PTPP. Langsung ke volume price. Oh, siklusnya berjalan nih. Akumulasi, marking up, distribusi, the best time for selling, tidak ada memberikan second chance to buy, langsung dia turun, markdown. Nah, ini harusnya ada demand. Ada demand sebelah sana yang membuat dia mantul. Stop loss-nya sajalah, perhatikan. Saya nggak tahu nih apakah bisa. Biasanya dia kalau dia adalah selling climax, maka dia ada auto rally, dia harus dites, disebut dengan secondary test. Sinyalnya Evaluate bullish sign, high volume. Ya, dia sinyal kuat, bagus semuanya. Volume sangat besar, spreadnya wide, close-nya high. Kita tahu dia selling climax, kita tahu dia stop loss, kita jaga atas, jaga bawah.
Kalau dia turun ke bawah melanjutkan, dia akan mencari demand zone di bawah. Volumenya memang besar, tapi kalau kita lihat tidak signifikan dibandingkan dengan yang sempat meledak-meledak di PTPP. Kita lihat foreign flow, PTPP. Silakan Bapak Ibu kerjakan ya sendiri nanti. Berikut ini adalah chart PTPP foreign flow. Kalau lihat foreign flow lumayan. Ada mencelok kuat sendiri 1,54 miliar hasilnya net buy. Dalam 5 hari ada 1,76, dalam 20 hari 1 miliar net sell, tapi udah berbalik. Dalam 60 hari asingnya net sell 5 miliar. Dalam 1 hari ada 10,6 miliar asingnya net sell. Jadi kalau kita lihat baru 5 hari ini dia baru hari inilah dia net buy 1,54 terdampak ke 5 hari. Karena 5 hari sebelumnya asingnya kayaknya enggak signifikan. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Perimeter sudah Pani ya. Aduh, Pani ini 9 naga. Saya ingat waktu alert Pani, bukan alert, dia belum masuk kompas 100. Dia mulai ada alert kuat di sini karena dia masuk kompas 100. Sebelumnya dia terdeteksi di ledakan volume. Dia 8 ada, 9 ada, naiknya sudah tinggi. Kalau belum punya, kurang menarik ini ya Bapak Ibu. Resikonya tinggi nih. Kita cek dengan Speedo Pani. Tapi kalau yang sudah punya, Speedo Pani. Kalau yang belum sudah punya, bisa maintain sahamnya dengan analisa di sini. Dia zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply, masih bisa naik lagi. Kita cek dengan Star Pani, rotasi saham. Star Pani. Pani berbalik langsung, mungkin dia bisa karena dia di dalam segitiga ini, kita sebut dengan habis panik terlebih dahulu lah. Oke, kita cek dengan VPA Pani. Ya, kalau kelihatannya ya, kelihatannya kan belum close. Dia cucuk naik lagi, jadi belum close ini Bapak Ibu. Dia ada tren sekuat ini, baru trennya mulai landai. Nanti harus datar lagi gitu. Jadi ini awal-awal momentumnya melemah ya. Cuman dia bisa jadi dia stepping stone dulu untuk naik lebih tinggi. Kalaupun dia akan menjadi the best time for selling, dia harus close di bawah 14,9 miliar 14,9 ribu ini. Kalau yang mau kesempatan untuk jualan, ya jualnya ini 19 sampai 1965 lah. Saya 19.650. Saya nggak punya. PIF Pani. Bagaimana foreign flow untuk Pani? Berikut ini ada chart foreign flow untuk Pani Pantai Indah Kapuk 2. Dia asingnya masuk besar-besaran di pertengahan Agustus. Lalu asingnya keluar besar-besaran juga di akhir Oktober. Sahamnya masih terus naik. Jadi panen besar nih asingnya nih ya. Jadi sahamnya naik, asingnya keluar. Nah, di awal Desember asingnya naik lagi nih. Hari ini asingnya net buy 24,05 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 8,25 miliar. Dalam 20 hari net buy 102,6 miliar. Dalam 60 hari asingnya net sell 294,42 miliar. Dalam sehari ada 19,25 miliar asingnya net sell. Itu dia Bapak Ibu untuk Pani. Kita cek saham terakhir ya, BBTN. Alert BBTN. Kalau lihat perbankan kan bergerak ya. Mungkin BBTN ini bagus. Besok-besok mungkin saham yang lainnya bergerak juga. BBTN ini fresh. Fresh bagi yang mau masuk mungkin tepat ini ya. Bottoming dia alertnya sudah ada 2 bulan belum ada alert. Kita cek dengan Speedo BBTN. Yang mengincar perbankan mungkin sudah bisa lirik BBTN. Dia leading duluan alertnya. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek Star BBTN. Habis ini mungkin saya akan bikin analisa lebih detail BBTN untuk saya sendiri. Karena ini menarik nih. Terjadi akselerasi. Dia berada di zona panik. Dia belum crossing garis ini. Belum bisa kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Tapi lihat. Jarak antar bintangnya menguat saat kompositnya menguat. VPA BBTN. Saya pengen weekly-nya lah ya. Maaf ya. Masih ada waktu nih. Oh, begini.
Sejak 2004 volatilitasnya meningkat ini. Ini ada apa ya? Nggak tahu nih ada apa ya. Bapak Ibu kalau kita lihat dia jebol nih. Lalu ini ada perlawanan sedikit, cuman bulan Desember memang volumenya rendah. Oke, kita langsung ke daily saja. VPA BBTN. Saya mau melihat struktur besar saja. Nah, kalau gini kan tadi nggak kelihatan. Kalau di sini kita seolah-olah bahwa ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Selling climax, auto release secondary test, dia naik. Kalaupun dia mau test sign of weakness, kita punya stop loss di 1105. Jadi buy on weakness-nya di zona ini. Ya, jaga atas jaga bawah karena ini adalah selling climax-nya 1 2 3. Ini selling climax Bapak Ibu. Kalau dia akan rebound dulu untuk naik karena dia butuh pattern low, high, low, high. Kalau taruhlah ini low, ini high, low, nah baru aman lah. Kita menunggu change of character. Oke, jadi target jualnya kita bisa target ini untuk sell mother candle sekitar 1000 berapa? 1300, 1200 di sini. 1520 ya, sampai 1550. Karena ini supply zone, ya ini gapnya, kita nggak punya gap lagi. Dia dalam berapa hari dia low-nya volumenya low, tiba-tiba dia naik hari ini, tapi sayang ada cun sedikit ya. Hingga volumenya masih di bawah rata-rata. Jadi mungkin masih bisa turun untuk mengambil demand supaya powernya kuat. Jadi besok itu ya, ini pakai PBP lah. Mudah-mudahan kelihatan. PBP BBTN. Habis ini saya akan bikin analisa saya sendiri. Ya. Walaupun saya buat video, tapi saya akan buat untuk saya sendiri nanti. Nah, kelihatan juga ini. Ini ada panjang ini. Kuning ini. Oke, kalau dia turun kita buy on weakness di sini, stop loss di sini. Ini juga lah buy on weakness. Di atas ini ada supply sedikit. Kalaupun naik dia nggak kuat, bisa jual di sini karena ini supply. Tapi saya sih targetnya tadi di atas ini sama ini. Ini supply. Sell mother candle ini. Ini yang sell mother candle. Setelah dia keluar 1500 dia belum dites, nanti dia akan dites naik ke atas mudah-mudahan. Kita lanjut dengan foreign flow BBTN dengan perintah PIV BBTN. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BBTN. Kalau kita lihat memang ada korelasi juga nih antara pergerakan saham dengan akumulasi asing atau foreign flow-nya. Kalau di Juni ini asingnya kita lihat ini hijau-hijau, ada akumulasi, sahamnya juga naik. Lalu distribusi sedikit, akumulasi lagi, sahamnya naik. Di pertengahan Oktober asingnya distribusi, sahamnya jatuh. Nah, di sini mulai pertengahan Desember ada divergen, asingnya akumulasi, sahamnya terus jatuh. Ya, sampai sekarang asingnya masih terus akumulasi, nah sahamnya recovery. Hari ini asingnya net buy 4,63 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 13,2 miliar. Dalam 20 hari berbalik ada net sell 18,18 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sell minus 87,92 miliar. Dalam 100 hari berbalik lagi net buy 40,42 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham BBTN. Ini kalau kita lihat menarik BBTN-nya dari strukturnya, mudah-mudahan dia bottoming. Tinggal kita pintar-pintar melakukan money management. Kalau dia turun 1175 bisa buy 1 lot, mungkin 1155 bisa beli 2 lot. Di sini beli 4 lot, beli ini 10 lot, beli ini 20 lot. Intinya makin bawah kita makin banyak lotnya. Yang penting pasang stop loss berlapis. Baik, itu saja ya Bapak dan Ibu untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube. Semoga bermanfaat. Bagi yang berminat mengikuti workshop bisa kontak. Nanti saya memberikan kontaknya di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. Pengumumannya lebih detail di sana. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.